Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini berada. Selamat berakhir pekan. Pagi ini hari Sabtu tanggal 13 November 2021 yang biasa monitor pagi hari ini bertepatan dengan hari Sabtu di mana MetaTrader tidak bergerak. Pagi ini kita tidak menganalisis pergerakan satu hari ke depan, tapi kita akan mengevaluasi bagaimana yang sudah kita analisis yang kemarin, kemudian hasilnya seperti apa, minimal kita bisa mengambil sedikit banyak keuntungan yang berdasarkan pending order atau titik entry yang sudah kita analisakan di pagi hari sebelum semuanya bergerak panjang, bahkan baru bergerak 1-2 candle saja. Seperti yang hari Jumat kemarin kita analisis pagi, kita selalu melihat di pergerakan daily ya, di pergerakan daily untuk membuat atau melihat peluang dan potensi satu hari ke depannya dari struktur candle yang terbentuk. Sekali lagi mungkin bisa di review kembali yang analisis kemarin, bahwa buyer masih dominan tetapi berada di level psikologinya, berada di puncaknya. Maka tetap kita hati-hati di posisi level psikologi di area resisten dengan tren yang kuat ya. Namun sudah mulai ada pengurangan momentum, sudah mulai ada kekuatan yang berkurang dari candle yang ada sumbu panjang, artinya seller sudah mulai muncul. Kemudian berikutnya muncul sebentar tetapi tidak mampu, tetap buyer yang dominan, kemudian ditutup tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Itu artinya buyer maksimal dibatasi di level psikologinya di angka 1868,69. Maka kemarin di contoh kita sudah bisa sampaikan di puncak itu bisa kita lakukan pending order untuk sell limitnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana analisis kita di pagi hari. Yang terpenting kita sudah melihat bahwa buyer dominan, tetap ada penolakan seller meskipun tidak terlalu panjang, meskipun belum muncul besar, tetapi di titik inilah maksimum buyer sudah mulai lemah ya. Kemudian kita lihat di time frame yang kecil, saya tidak melihat ke depan, saya hanya melihat pergerakan di awal dulu karena kita analisisnya pagi hari, sehingga yang kita analisiskan untuk pergerakan satu hari ke depan di mana market belum berjalan. Dari sini kita bisa melihat arusnya, kita bisa melihat arahnya. Buyer dominan berada di puncaknya, dia mulai ditolak, mulai ada pelemahan kekuatan ya dari buyer, mulai stabil di area konsolidasi ya, mulai melemah dan diawali dengan candle warna hijau. Bahkan mungkin ini di titik awal kita kemarin sudah melihat ini eh, warna hijau ini mengindikasikan akan ada tekanan seller, akan ada penolakan seller di sana. Kemudian pas bergerak di candle yang kedua masih merah, kita berikan titik entry di sesudahnya ketika sudah melewati level psikologinya. Ya, lebih lengkapnya kita lihat di hari Jumat hari Jumat pagi ya, seperti ini kondisinya. Kita berikan area warna merah ini sebagai level psikologi, kemudian titiknya kita berikan di sana. Nah, kita berikan area sell stop di area 1857,72. Ya, ternyata mungkin tidak butuh waktu lama sell stopnya kena dan turun sudah di atas 200, sehingga minimal satu dapat profit. Kemudian yang kedua kita geser, di bawahnya adalah sell stop di 1854. Dari mana kita bisa mengambil sell stop di sini? Ya, tentu melihat level psikologi di atasnya dilewati. Ketika sudah dilewati wilayah 1857, maka
berpeluang untuk lanjut turun. Maka saya taruh di angka 1854 untuk sell stopnya, berada di bawah level psikologinya. Kemudian di retracement, di area retracement kita ambil posisi limit ya di 1851. Ini kita mengambil limitnya, buy limit untuk memanfaatkan koreksinya. Perhatikan ketika menyentuh nanti berpotensi apa enggak ya, ternyata belum. Ada buy limit di 1856,50 ya. Ini di buy limit dan ternyata nyangkut. Nah, setelah kena buy limitnya naik. Sehingga dua transaksi kena. Ya, dua transaksi kena. Dari pergerakan awal kita sudah dapat 2 kali profit dari pagi dari 2 transaksi pending ordernya. Kemudian ada sell stop di 1854, apakah tersangkut? Nah, ternyata 1854 tersangkut lagi. Tersangkut lagi kemudian turun ya. Setidaknya kita sudah dapat di sini. Ada sangkut dan lebih dari 200, minimal target profit kita tercapai. Kemudian ada limit di 1851, apakah nyangkut? Ya, ternyata kesangkut di sini, di sumbu yang ini. Kemudian limitnya mantul lagi. Ya, limitnya mantul kembali, ya setidaknya masih dapat 130-an. Ya. Minimal ada profit yang bisa kita dapatkan. Ya, sesuai dengan tipe trading kita, yaitu day trading. Bukan trading jangka panjang, bukan swing trading. Karena swing trading tidak harus hari ini close, karena targetnya juga lebih banyak. Kemudian di ujung bawah, di sumbunya, di bawah ini kan kita lihat karena sudah breakout di sana, artinya kalau di area retracement di Fibonacci sudah dilewati, berpeluang untuk lanjut turun. Maka saya ambil sell stop di 1854, sekian. Sorry, ini 1849 ya. Mungkin salah ketik kemarin. Saya yakin teman-teman sudah paham. Ya, ada sorotan warna hijau di sana, ada 1849 ya. Maklum ini salah ketik ya. Kemudian ternyata tersangkut di sini. Ya, sell stopnya tersangkut di sini dan pertama kita kena floating ya. Kita kena floating 300 sekian. Ya, kalau kita masih menggunakan money management dan risk management dengan baik, tentu kita bisa kendalikan di sana atau bahkan bisa recovery. Ya, selagi masih dalam batas wajar, kita bisa tunggu hingga betul-betul sesuai dengan rencana trading, sesuai dengan batasan risiko kita. Ketika kita bersabar, pertama ini yang buy limit tadi sudah kita close ya, anggap saja profit kita close. Kemudian yang sell stopnya karena baru, mungkin ini terakhir ditutup di atasnya, jadi kita masih floating, tetapi pada akhirnya tetap kita dapat profit. Ya, tentu untuk menahan tingkat kecemasan itu butuh latihan, butuh pemahaman, dan butuh risk management yang tepat. Sehingga berapa kali transaksi? 1, 2, 3, 4, 5 kali transaksi sudah kita dapatkan. Hanya buy stop yang belum karena di atas. Perhatikan buy stopnya ketika dia melewati 1862, 1862 ini baru kesentuh, 1862 baru kesentuh. Nah ini, jadi kesentuhnya di sini, di sumbu yang panjang ini. Ini kena sentuh, kemudian naik hingga 290-an. Akhirnya kita dapat profit lagi. Kemudian buy stop di ujungnya sana, apakah dapat? Buy stopnya di sana 1867 ini hanya bertahan sebentar, tetapi setidaknya masih kita bisa taking profit. Perhatikan 139. Kalau kita ambil peluang, profit di sana masih bisa. Artinya tergantung bagaimana kita menyikapi kondisi profit yang sudah berjalan. Ya, tentu disesuaikan dengan gaya dan tipe trading kita. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti hari Minggu malam mungkin ya, kita coba untuk analisa kembali, atau hari Senin lah kita nanti analisa kembali bagaimana potensi dan probabilitas untuk pergerakan satu hari ke depan. Kalau melihat dari histori sampai saat ini, buyer
kembali dominan, tetapi berada di level psikologi lagi, berada di puncak kembali. Nah, tetap kita hati-hati, ada koreksi sedikit ini ya berpeluang untuk kembali naik. Ketika nanti breakout, dia akan kembali naik. Hati-hati ketika dia breakout atau di area 1870 kita bisa taruh pending order di sana nanti untuk buy stopnya, karena ketika koreksi kemudian kembali memantul, maka buyer akan kembali menguat ya, sehingga akan kembali ke tren utama, kembali ke track yang lebih besar lagi, yaitu buyer. Oke, selanjutnya nanti kita melihat bagaimana dinamika pasar yang ada, kita nanti sesuaikan struktur yang terbaru kemana arahnya, kemudian karakteristik candle seperti apa, kemudian tentu kita pahami adakah trigger yang muncul di sana untuk kita ambil peluang entry-nya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit evaluasi ini bisa bermanfaat setidaknya untuk melakukan koreksi ketika kita selalu salah di dalam melakukan entry. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam profit doara.